kita lanjut ya, karena tadi terpotong. Nah, jadi yang atas ini kita lewati saja. Kita langsung ke halaman ini. Nah, ini cara bagaimana membuat jawaban dan pertanyaan ya. Jadi banyak yang mirip-mirip, seperti latihannya banyak yang mirip ya. Bagaimana dimudahkannya adalah dengan memberikan contoh. Ini contohnya gambar orang sedang sholat. Nah, ini Ahmad, masjid, al-masjidi yusolli. Nah, kita hanya belajar bagaimana meletakkan kata kata ya, tempat fi, kata tunjuk fi ya. Maka kalau ditanya pertanyaannya aina Ahmad, di mana Ahmad, cara menjawabnya Ahmad fi, kita meletakkan fi, fil masjidi yusolli, Ahmad di masjid sedang sholat. Nah, kemudian contoh selanjutnya ini ada Fatimah ya, sedang sholat. Fatimah sedang sholat. Fatimah musolla tusolli. Nah, cara menanyakannya sama. Aina Fatimah. Ini Ahmad diubah menjadi Fatimah. Ya, jadi jawabannya Fatimah fil musolla tusolli. Ya, fil musolla tusolli. Fatimah di musola sedang sholat. Nih, aina Badrun, di mana Badrun? Badrun fil baiti yatawaddau. Kemudian aina Zainabu, Zainab fil ghurfati taqra'ul Qur'an. Zainab di kamar sedang membaca Al-Qur'an. Adil, aina Adil, Adilun fil masjidi yaqra'ul Qur'an. Baik, selanjutnya ini juga hampir sama ya. Ini cara membuat percakapan ya, menggunakan kata tunjuk ya dan kata kepunyaan seperti contoh-contoh di atas sebelumnya. Ini ada gambarnya akhun muhandisun. Akhun artinya saudara laki-laki, muhandis seorang insinyur. Nah, kalau ada yang ini contoh percakapan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma hadhihi, apa? Ini arti ma adalah apa? Apa ini? Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi berarti menggunakan bentuk bendanya berarti adalah perempuan ya. Hadhihi suratun. Nah, suratun. Makanya pakai hazihi suratun karena ada tak marbutah ya. Hazihi suratu akhi. Ini gambar saudara laki-lakiku. Huwa muhandisun, dia seorang insinyur. Masya Allah. Nah, hazihi ini menunjukkan surah ya, suratu, karena suratu bentuk katanya adalah bentuk kata untuk perempuan, tu. Nah, bukan akhinya. Akhinya ini kan laki-laki ya. Ya, hazihi suratu akhi. Ini gambar saudara laki-laki saya. Nah, kita lihat contoh di bawah ya, biar lebih paham. Nih, ukhtun tobibatun ya. Tanya lagi, kita salamnya kita lewati. Nah, kita lihat yang ini. Ma hadhihi. Nah, tetap hadhihi suratu. Nah, ini ukhtun menjadi ukhti. Hadhihi suratu ukhti. Hiya tabibatun. Lanjut sini. Ma hadhihi. Hadhihi suratu. Ini surah artinya gambar ya. Suratu walidi ya, suratu walidi, huwa muallimun. Contoh lain,
Ma hadhihi berarti menunjukkan gambar ya. Ma hadhihi, apa ini? Hadhihi suratu ammi ya, amun menjadi ammi. Huwa tabibun. Kemudian ma hadhihi ya, hadhihi suratu ya, suratunya ya, hadhihi suratu ibni. Nah, huwa talibun. Nah, baik, semoga tambah paham ya. Kita lanjutkan. Nah, ini masih ya sesuai dengan contoh. Hadza walidi aliyun huwa muhandisun. Ini walidun menjadi walidi. Ali namanya, muhandisun berarti ditambah huwa karena dia laki-laki. Contoh ini. Hadhihi walidati Khadijah hiya tabibatun. Nah, ya ini contohnya sama seperti yang di atas ya, sebelum-sebelumnya juga hampir sama. Hada akhi, jadi akhun menjadi akhi. Sa'idun huwa muallimun. Nah, atau yang ini. Hadhihi ibnati, jadi ibnatun menjadi ibnati. Nah, hiya ibnati nada ya, nada hiya thalibatun. Ya, paham ya? Ini insyaallah sudah paham, gampang ya. Nah, sekarang contoh yang tadrib ya, tadrib yang keempat. Nah, latihan ini sebenarnya latihan. Tukar-tukar ya, tukar jawaban dan pertanyaan dengan temanmu sebenarnya. Zamilik ini ya. Zamilik ini artinya teman. Nah, ini pertanyaannya. Man hadza? Hadza Ahmad. Ya. Ini Ahmad. Man hadza? Hadza Ahmad. Man ini menunjukkan untuk bertanya tentang orang ya. Man itu siapa ini? Ini Ahmad. Nah, kalau benda nih, ma hadza? Hadza masjid. Hadza ma itu untuk benda ya, selain manusia. Ma hadza? Hadza masjid. Nah, kenapa pakai hadza? Karena bentuk dari kata bendanya ini adalah bentuknya laki-laki ya, tidak ada tak marbutohnya. Kemudian contoh yang kedua sini. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi Zainab. Siapa ini? Hadhihi ya. Ini menunjukkan perempuan. Maka jawabannya hadhihi Zainab. Nah, kalau untuk benda yang bentuknya perempuan, maka ma hadhihi, apa ini? Ma hadhihi. Maka jawabannya hadhihi suratun. Nah, ini bentuknya perempuan. Hadhihi, kita pakai hadhihi suratun. Lanjut, kemudian di sini ya, kita tinggal menerapkan seperti yang ada di contoh di atas. Laila, berarti Laila ini perempuan ya, maka kita nanyanya gimana kalau Laila? Man hadhihi? Hadhihi Laila. Ya. Kalau ini benda ya, bukan manusia, maka kita pakainya ma, bukan man. Ini kalau manusia pakai man, ini ma. Nah, karena dia bentuknya, bentuk kalimatnya, bentuk katanya ini perempuan, ada tak marbutohnya, maka kita memakai hadhihi. Jadi untuk nanyanya bagaimana? Ma hadhihi? Hadhihi syajaratun. Nah, ya. Ini juga sama. Kalau ini laki-laki. Man hadza? Hadza Umar. Nih, usratun. Ya bentuknya. Nah, ini bagaimana caranya? Cara mengucapkannya. Usratun. Nah, kita lihat saja ini. Usrah itu keluarga ya, manusia ya.
Semua ini isinya manusia ya. Maka kita nanyanya man hadhihi. Man hadhihi. Jawabannya hadhihi usratun. Nah, ini hammamun. Hammam ya. Bentuknya laki-laki, Bu. Tidak ada tak marbutohnya. Maka karena dia juga bukan manusia, maka cara menanyanya ma hadza hammamun. Man hadhihi man hadza Ali. Ma hadza Qur'anun. Man hadhihi Fatimatun. Nah, kalau belum paham silahkan mengulang-ulangi ya, di pause, diulang lagi ya, silahkan. Ini untuk kemudahan kita belajar ya. Nah, ini sama penggunaan, masih menggunakan kata tunjuk ya. Laki-laki dan perempuan. Hadza dan hadhihi. Hadza jaddi Ammar. Wa hadhihi. Nah, hadhihi wa artinya dan. Wa hadhihi jaddati Aminah. Ini ya, Ammar dan Aminah. Jadi Ammar. Kita menggunakan hadza. Hadhihi ini jaddati Aminah karena perempuan. Ahlan wa sahlan. Nah, kita lihat contohnya. Hadza walidi Ahmad wa hadhihi walidati Zainab. Paham ya? Hadza ibni Ali. Ini anak laki-laki saya namanya Ali. Hadza pakainya. Kemudian hadhihi ibnati Ablah. Ini anak perempuan saya, pakainya hadhihi. Ablah, namanya Ablah. Kemudian ini hadza akhi Umar wa hadhihi ukhti Huda. Ya. Hadza ammi Mu'al wa hadhihi ammati Azizah. Baik. Nah, ini adalah pertanyaan ya. Latihan bagaimana menjawab pertanyaan. Teman-teman pekan kemarin sudah belajar mengenal keluarga Rasulullah SAW. Man walidur Rasul. Ya, silahkan dijawab di sini. Walidu Rasuli, atau teman-teman boleh menyingkatnya waliduhu. Nah, siapa walidnya, siapa ayahnya, harus hafal ya. Nomor 2, man walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman boleh menjawabnya walidatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Aminah. Atau boleh juga menyingkatnya walidatuhu. Nah, walidatuhu Aminah. Nah, man jaddur Rasul. Jaddu artinya kakek. Man ammur Rasul. Siapa? Nah, siapa aja? Nama paman Rasulullah. Banyak ya kemarin disebutkan. Nih, man ibnu Rasul. Siapa? Ibnu berarti anak laki-laki Rasul. Kemudian man ibnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Nama anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang karena bercerita tentang Rasul, maka sekarang bercerita tentang diri kita sendiri. Man waliduka. Nah, jawabannya gimana? Kalau ini ka berarti menanyakan tentang kamu, siapa ayahmu. Maka bagaimana jawabannya? Nah, di atas sudah kita pelajari ya. Man jadduka. Nah, jawabannya bagaimana? Sebutkan namanya. Ya. Man ammuka. Man sodiquka. Nah, ya, sodiqu artinya teman ya. Nah, baik.
Ini di atas, coba yang ini di latihan ya. Silahkan pelajari dan jawab sendiri saja, tidak perlu dikumpulkan. Nah, kemudian unzur wastami waqra. Ini belajar lagi kita tentang mufradat ya. Walidun, teman-teman sendiri nanti di sana lihat, dengar dan ulangi lagi apa yang saya sampaikan. Walidun, walidatun, akhun, ukhtun, ibnun, ibnatun, ammun, ammatun, jaddun, jaddatun, syajaratun, usratun ya. Ini usrah, keluarga orang Arab ya. Nah, ini adalah mencocokkan ya, menghubungkan yang sama ya. Yaqra'u sama ya. Yusolli, mana di sini ini latihan membaca dengan benar ini. Ya, ini yusolli mana yang sama? Yusolli. Usratun, mana tulisannya usratun? Nah, ini usratun. Nah, ini insya Allah gampang ya. Cuman ini semua sama sih, cuman teman-teman hanya menghubungkan kata yang sama saja. Nah, tidak perlu, ini kita lewati saja. Nah, ini juga ya, unzur wastami waqra. Nah, teman-teman silahkan baca ya. Hada ammuhu Ahmad, huwa muhandisun, Utsman fil masjidi, yaqra'ul Qur'an. Teman-teman harus baca ya, karena untuk memudahkan lidah teman-teman ngomong bahasa Arab ya. Latihan otodidak. Hada adanul fajri, hayya bina ilal masjidi. Artinya teman-teman sudah belajar ya, ini semua sudah dipelajari. Fatimatu fil ghurfati tusolli, Mahmud fil baiti yatawaddau, hadza akhi Ammar huwa muallimun. Ya, itu latihan melihat membaca. Nah, ini juga nggak perlu. Nah, ini bagaimana pengucapan penulisan huruf ba ya. Bagaimana ba di awal, ba di tengah, dan ba di tengah, ba di akhir. Nita juga sama, nisa ya. Ini latihan menulis huruf ya. Jadi teman-teman harus paham bagaimana huruf itu bila dia di awal, bila dia berada di tengah, dan bila dia berada di akhir satu kata. Ya, latihan menulis. Ini tidak perlu. Nah, kalau ini huruf dho ya, to, nih, to di awal, to di tengah, dan to di akhir sebuah kata, sama dengan dho. Nah, ini latihan menulis ya, latihan menulis ulang nih. Jadi kalau belum lancar tulisan bahasa Arabnya, boleh latihan seperti ini. Fatimah, di sini Fatimah, ditulis. Nah. Baik. Nah, ini tidak perlu ya, kita lewati saja. Nah ini teman-teman. Nah ini bagaimana teman-teman ini disuruh membuat tanda silang pada kata yang asing. Jadi kalau ini kan sesuai semua ya. Jadi mana yang berbeda dari susunan kata ini? Ini akhun artinya saudara, sodikun artinya teman, ibnun
artinya anak laki-laki. Nazaratun artinya kacamata. Ya, jadi kan kalau akhun, sodikun, ibnun itu satu bentuk dia ya. Nah, kok ada nazaratun? Nah, maka nazaratunnya dikasih tanda silang ya. Juga seperti ini, hammamun, ghurfatun, syajaratun, masjidun. Nah, kira-kira mana yang berbeda? Hammam, hammam artinya kamar mandi, ghurfatun artinya ruang atau kamar, syajaratun artinya pohon, masjidun artinya masjid. Ya, kira-kira mana yang tidak sama, tidak sesuai? Ya, nah, ini bisa teman-teman belajar ya dari sini. Belajar menghafal, juga belajar mufradat ya. Ya tawaddau, mi'tafun, yaqra'u, yusolli. Mana yang berbeda nih? Ya tawaddau artinya berwudu, mi'taf artinya jaket, yaqra'u membaca, yusolli artinya sholat ya. Jadi mana yang kira-kira asing ya? Tidak satu kelompok ya. Nah, kalau ya tawadau, yaqra'u, yusolli itu kan kata kerja. Loh, kok ada mi'taf? Mi'taf itu kata benda ya, maka disilang. Begitu juga yang selanjutnya ini nomor 4, nomor 5. Baik, ini hanya latihan ya. Hadhihi wa nazaratu ya abi. Nah, apakah dia benar atau salah? Disuruh salah apa benar ini kalimat ini? Hadhihi huwa, ada huwa. Salah apa benar? Ya. Kalau salah maka dilingkari yang salah, disilang. Hayya bina fil masjid. Benar nggak kita menempatkan fi itu di sini? Nih hayya bina artinya mari kita. Fil masjid pada masjid artinya ya. Maka yang benar apa? Hayya bina ilal masjidi. Nah, ini untuk latihan. Begini juga yang ini ya. Mana yang salah, mana yang benar. Jadi dibuat mana yang salah, mana yang benar. Ini juga tidak perlu. Nah, ini membuat ini ya. Ini ada jawabannya di sini. Jadi yang titik-titik ini disesuaikan dengan jawaban yang ada di sini. Nah, jadi misalnya titik-titik suratus usrati, kira-kira isinya apa? Apakah hadza, apakah hadhihi gitu ya? Atau hal hadhihi, hal hadhihi, hal ini apa artinya? Apakah ya? Apakah hadhihi, kita lihat aja hadhihi, berarti dia bentuknya perempuan. Maka syajarat, jawabannya apakah syajaratun, apakah mi'tafun? Ya, itu isiannya itu pilihlah dari salah satu kata di samping sini ya. Nah, demikian teman-teman untuk latihan kita. Ya, latihan mandiri silahkan dipelajari dan diulang-ulang. Kalau yang belum paham boleh ulang ya, ulang lagi, di pause, diulang lagi di belakang sampai teman-teman akhirnya paham dan mengerti ya. Dan ini adalah salah satu kelebihan belajar online ya. Kalau belum paham ulangi lagi videonya. Kalau offline kan nggak selalu ketemu ya, jadi nggak bisa mendengarkan terus-terusan. Baik, barakallahu fikum. Pekan depan kita sudah masuk ke al-wahdatu ats-tsalitsatu as-sakan ya. Ya, ini as-sakan. Baik, semoga ujian kalian sudah ada jadwal ujiannya. Semoga lancar wa ma'anajah, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.